Yang pertama memang Partai Gerindra di Kim itu melihat bahwa salah satu tokoh yang kami yakini punya peluang untuk menang di Jakarta dengan berbagai prestasinya, selain pengalamannya sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat adalah Kang RK gitu ya. Dan kami menghormati Kang RK sebagai kader Golkar yang juga sudah diberi surat tugas oleh Partai Golkar untuk dicalonkan di Jawa Barat dan di Jakarta, sekalipun memang peluang Kang RK di Jawa Barat tentu lebih besar dari Jakarta. Namun kami meyakini sekalipun Kang RK ini dibawa ke Jakarta, kami yakin Kang RK bisa menang di Jakarta. Atas dasar itulah kami dari Partai Gerindra sejak awal memberanikan ya, menyampaikan kepada Golkar, kepada teman-teman, kepada publik bahwa ini loh Gerindra mengusung Kang RK yang kebetulan adalah kader Partai Golkar. Kita biasa di antara kami di internal Kim itu saling mengusung, saling mengusulkan, sekalipun bukan kader sendiri, sekalipun setiap partai tentu selalu ingin kader terbaiknya hadir dalam berbagai kontestasi pilkada. Tapi kami juga biasa mengusung kader partai yang ada di Kim. Jadi itu saya kira biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Saya kira pada akhirnya semua partai kan melihat apakah yang diusulkan oleh Partai Gerindra kebetulan ya, atau partai lain juga di daerah lain memang bisa direspon positif, bahkan ditanggapi, bahkan disetujui. Itu melalui proses yang tidak sedikit, saya kira perlu proses. Bang Riza, tapi kan ini kan kader Golkar nih ya kan, bukan hanya melepas Kang Emil maju ke Jakarta, tapi juga Golkar akhirnya mendukung kadernya Gerindra loh, Deddy Mulyadi untuk maju gitu. Tapi pasti ada sebuah kesepakatan nggak sih? Oke, tujuannya memang menang, tapi kok bisa meyakinkan? Karena Golkar sempat mengajukan ada balun gitu misalnya untuk maju di Jakarta, itu gimana? Kan Golkar kan melihat beberapa calonnya banyak di Jakarta. Sebelumnya juga ada Zaki Iskandar, ketua DPD sahabat saya, kemudian belakangan ada juga Erwin Aksa, terakhir ada Babah Alun. Ya itu kan menunjukkan bahwa Golkar punya kader banyak yang dirasa punya kemampuan, termasuk Kang RK. Semua partai juga begitu. Kami di Gerindra juga awalnya mengusul 4 nama, di PAN juga demikian, Demokrat. Semua partai-partai biasa, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh daerah. Setiap partai biasanya merekomendasikan, mengusulkan beberapa nama yang dirasa memiliki kemampuan. Namun pada akhirnya kan harus satu pasang calon. Akhirnya semua harus mengalah, tidak bisa. Tapi yang ini yang ngalah siapa? Banyakan Golkar kayaknya yang ngalah. Enggak, kalau kita mau jujur di seluruh Indonesia ya harus diakui Partai Golkar lebih banyak rasanya mengalah. Maju dalam lebih banyak maju dalam pilkada. Kalau lihat data ya, kalau lihat data di pilkada 2024 ini rasanya Golkar ya, kita ikut senang lah. Partai Golkar luar biasa lompatannya kemarin, perolehan pileg, kemudian di pilkada banyak kadernya yang tampil. Ya kita realistis saja. Sekalipun kami di Gerindra dan semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut maju, tapi memang harus diakui Golkar lebih banyak. Jadi ada hitungan realistisnya gitu ya. Saya sebelum melanjutkan pertanyaan ke Bang Doli, kita simak juga statement dari Kodari berikut ini. Maka kita ibaratnya menyaksikan kolam ikan hiu ya, karena yang bertarung di sana adalah nama-nama besar, orang-orang yang pernah menjabat, kemudian punya elektabilitas tinggi dan punya pengalaman yang sudah cukup panjang. Ridwan Kamil adalah calon terbaik dari koalisi Indonesia Maju ketimbang nama lain-lainnya gitu ya. Soal Yusuf Hamka misalnya sempat mencuat, menurut saya itu kan lebih kepada upaya Golkar di awal untuk iming-iming agar Ridwan Kamil tidak dipaksa. Oke, baik. Disebut juga nama Yusuf Hamka yang sempat ditawarkan oleh Golkar. Jadi Bang Doli, posisinya Yusuf Hamka ini akan bersama RK atau bagaimana? Atau kemudian pilihan itu menjadi hilang gitu? Itu tahap berikutnya gitu ya. Begini, bahwa kita kan dalam menghadapi pilkada ini, kalau bicara tentang satu paket itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama, saya kira yang paling utama adalah ketika kita harus menetapkan siapa calon kepala daerah yang akan kita usung. Nah, sampai hari ini, walaupun memang ini secara logika saja ya, bahwa ketika Golkar kemudian mengannounce kita mendukung mencalonkan saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka kan secara otomatis satu tiket yang dimiliki oleh Ridwan Kamil yang tadinya 2 ya di Jawa Barat dan Jakarta, kan yang valid cuma tinggal 1 di Jakarta. Nah, tetapi sampai sekarang kita memang belum mengumumkan secara resmi seperti kita mengumumkannya di Jawa Barat kemarin ya. Kenapa?
karena kami masih ada satu kali pertemuan final lah yang lebih tinggi itu antara ketua-ketua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan kemungkinan bersama dengan partai-partai politik yang ingin membangun kerjasama kami di Jakarta. Nah, nanti baru setelah kita menetapkan secara resmi, masuklah pada pembicaraan di antara partai-partai politik pengusung ini membicarakan siapa yang akan menjadi calon pasangan dari Saudara Ridwan Kamil. Nah, itu tahapan-tahapannya. Jadi untuk menuju ke sana, semua opsi juga masih terbuka. Makanya saya sampaikan beberapa kali kita sama-sama dengan Saudara Ariza Patria ini, mungkin dalam sisa sebulan 2 bulan terakhir sejak yang lalu itu, saya mengatakan ya kita buka opsi saja. Silakan misalnya partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu mengajukan nama-nama baru supaya kita lebih banyak punya alternatif untuk melakukan exercise dan simulasi ya. Makanya muncul nama Pak Kaisang dari PSI. Saya menyebutkan waktu itu Saudara Ariza juga sebetulnya pantas untuk di-endorse untuk kemudian dicermati oleh publik ya. Kita termasuk survei karena beliau pernah jadi wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, ada nama Zita dari dan segala macam. Termasuk kami waktu itu mengajukan nama Baba Halun, Yusuf Amka. Nah, jadi nama-nama itu tentu nanti akan juga mungkin saja bisa dibicarakan pada tahap kita semua sudah selesai siapa fix semua partai politik pengusung meresmikan nama Ridwan Kamil, komposisi partai politik pengusungnya apa, baru kita masuk ke soal pasangan wakilnya. Baik, kita kemudian kemungkinan besar akan ya bertemu dengan Anies Baswedan dari PKS nih yang sudah bahkan satu paketan gitu ya, udah bahkan ada tagline-nya aman gitu sama Anies Sohibul Iman. Ini bagaimana melihat makin terang siapa yang akan melawan Anies nanti di Jakarta, Kang Pipin? Ya, tentu saya kira warga Jakarta berhak untuk mendapatkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang terbaik yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi kemudian Kang Emil misalnya datang ke Jakarta, kami menghormati pilihan itu. Jadi kalau memang itu menjadi keputusan, tentu saya kira prestasi Kang Emil di Jawa Barat misalnya dibawa ke Jakarta, silakan. Dan tentu kami berharap saat ini PKS memang masih mengikhtiarkan ya supaya tiket Anies Sohibul Iman ini bisa berlayar. Makanya kami dari awal ya Presiden PKS silaturahim ke Nasdem, silaturahim ke PKB untuk memastikan aman ini bisa berlayar. Dan kami berharap kemarin dari yang dulu Koalisi Perubahan bisa solid. Tetapi kami rasional bahwa pilkada punya motif relaksasi politik. Bahwa kita ingin bahwa ke depan misalnya kita mengusung Mas Anies, tetapi ketika ada terkendala tentu PKS nggak mau ke depan seperti yang dulu-dulu, politik sudden death. Jadi politik di akhir ketika kita tidak punya pilihan sehingga kita dipaksa untuk ikut mengambil keputusan yang lain. Bagi kami saat ini ada momen bagi PKS, makanya ketika kami bersyukur ya banyak dari partai-partai mengajak PKS untuk bergabung dan menawarkan tokoh-tokoh PKS untuk menjadi calonnya. Ketika misalnya nanti akhirnya misalnya kita sudah memberikan tenggang waktu ya, ketika kami berikhtiar untuk mencarikan kursi kepada Mas Anies, kemudian kami lihat apakah tenggang waktunya masih memungkinkan atau tidak, kita berikan deadline. Kalau misalnya dari tenggang waktu tidak memungkinkan, maka kami harus punya opsi yang lain. Nah, ini opsi-opsi yang lain ini yang tentu opsi akan lain kita ini partai bicarakan. Politiknya atau kandidatnya? Saya kira bisa dua-duanya, kita akan lihat ke depan. Jadi kalau misalnya kan tidak bisa harga mati begitu ya untuk harus si A, si B dan sebagainya. Bagi kami siapa tokoh terbaik yang bisa berlayar dan berpotensi menang ke depan. Dan tentu kami berharap karena sebagai pemenang pemilu kita berharap bahwa memang ada kader PKS yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernurnya. Itu tapi yang berarti tentu. situasinya sudah sesuai dengan keinginan PKS dong hari ini ya kan? Betul, tetapi kan pasangan dengan Sohibul Iman. Tetapi tiketnya belum mencukupi. Ketika PKS Nasdem kan sudah cukup kan? Kalau misalnya SK-nya sudah keluar saat ini, maka sebetulnya bisa saja terjadi. Jadi, tetapi sampai saat ini koalisi ini tidak bisa dibangun oleh lisan. Jadi memang harus secara tertulis dan sebetulnya SK-SK
surat keputusan calon kepala daerah ini sudah dikeluarkan oleh berbagai partai politik. Oke. Nah, jadi kami sebetulnya menawarkan, ayo dari saat ini gitu. Kami tidak mau nanti di peta kompli akhirnya nggak jadi gitu dari Masih kader berarti PKS ada kemungkinan itu nih? Ya semua itu terjadi, mungkin terjadi, dan saya mengkhawatirkan mudah-mudahan ini tidak terjadi bahwa ke depan ada lawan kota kosong dan sebagainya. Ini yang tidak sehat bagi demokrasi kita. Ya, yang kita ikhtiarkan adalah bagaimana warga Jakarta berhak mendapatkan calon yang terbaik. Itu sebetulnya concern dari PKS itu. Dan tentu kami bersyukur komunikasi saat ini dengan cair karena silaturahim kebangsaan yang selalu dikedepankan oleh Presiden PKS ini ditanggapi secara positif oleh baik Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB dan sebagainya. Tinggal komitmen pada tataran apakah memang SK itu akan dikeluarkan. Administratifnya lah sebagai pengikat gitu ya. Karena bagaimanapun itu menjadi dasar kita bisa maju atau tidak di pilkada nanti. PDIP sendiri gimana nih Mas Seno? Ya kan, kalau kita lihat survei ada nama Ahok yang berada di peringkat kedua. Tapi dengar-dengar nih ngobrol-ngobrol juga dengan teman PDIP, sepertinya akan membulat suaranya PDIP mendukung Anies Baswedan. Gimana Mas Seno? Jadi kalau bicara tentang pemilu, prinsipnya satu Mbak, kita ini merasa yakin bahwa pemilu itu adalah satu-satunya sarana terbaik untuk merayakan kedaulatan rakyat. Artinya opsi-opsi yang banyak itu malah menunjukkan ada kedewasaan demokrasi di satu wilayah. Malah menjadi kontraproduktif pada demokrasi substansial kalau kemudian hanya memunculkan satu pasangan calon, satu nama saja. Oleh karena itu di Jakarta, di provinsi sekelas Jakarta, saya rasa akan menjadi sangat lebih menarik kalau itu ada kontestasi yang terjadi. Kita menghargai apapun langkah partai politik lain. Tetapi kan masa-masa saat ini hingga ke nanti penetapan di KPU pendaftaran, itu kan masa CLBK, masa PDKT, masa pendekatan semuanya bisa terjadi. Jadi apapun yang sekarang kita bicarakan sebelum nanti menjadi rekomendasi resmi yang dibawa ke KPU, tentu ini janur kuningnya belum melengkung, apalagi janur merahnya. Nah, sebagai partai politik yang berasas kaderisasi, kita punya list nama-nama kader yang cukup baik di Jakarta. Artinya secara elektoral ini nempel terus nih. Ada nama Pak Ahok yang muncul. Padahal Pak Ahok ini juga kalau bicara sebagai kader, ini sebagai politisi beliau ini vakum ngomong politik cukup lama loh. Karena bertugas sebagai komisaris di Pertamina. Tetapi namanya muncul sebentar di Pilpres langsung ternyata elektabilitas tinggi. Artinya apa? PD Perjuangan punya basis suara elektoral yang cukup baik di Jakarta. Kami punya basis yang cukup banyak mengakar. Dan itu kemudian kami hargai dengan mempertimbangkan kader-kader kami. Tapi tentu kami sambil ngobrol juga dengan kawan-kawan mitra-mitra partai politik yang lain. Belum mengerucut juga ya, apapun bisa terjadi saat pendaftaran dan juga penetapan. Seperti itu ya. Tapi ini menarik karena hari ini viral bicara soal Kim Plus. Ini yang plusnya ini siapa? Karena tadi sempat Bang Dasko mengatakan 1-2 partai ini akan bergabung. Kemana kan itu sudah bisa membaca sebenarnya Mbak Wiwi ya. Termasuk kok ada isu melawan kota kosong di Jakarta? Siapa yang membuat skenario itu dan untuk apa? Kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.